Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Permata dengan NIM 048 dari kelas R11 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas kuliah perpajakan 1 yang berjudul Pengertian KUHP, NPWP, dan NPPKP. Terdapat 5 materi dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama, pengertian KUHP, hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang fiskus, definisi NPWP dan NPPKP, serta penghapusan NPWP. Baiklah, saya langsung saja ke materi inti dari presentasi saya kali ini. Pengertian KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUHP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian KUHP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Yang selanjutnya adalah wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif. Wajib pajak ada dua, yaitu orang atau pribadi adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundangan perpajakan. Yang kedua ada badan, adalah PT, CV, BUMN atau BUMD, dan dalam bentuk apapun, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Yang selanjutnya ada subjek pajak, adalah orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya ada objek pajak, yaitu semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau yang lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Selanjutnya ada tahun pajak, adalah jangka waktu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Yang selanjutnya ada hak wajib pajak. Selain kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak yang harus diketahui hubungan dengan pembayaran hutang pajaknya. Yang pertama ada hak menghitung pajak sendiri. Yang kedua hak melakukan pembetulan. Yang ketiga hak mengajukan permohonan restitusi. Yang keempat hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon. Yang kelima hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan. Yang keenam hak memperoleh surat pemberitahuan. Yang ketujuh hak mengajukan surat keberatan. Yang kedelapan hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan. Yang kesembilan hak menyampaikan mohon banding. Selanjutnya ada hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi, dan yang terakhir hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. Selanjutnya ada kewajiban pajak. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu yang pertama mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua mengambil SPT, terus mengisi SPT, lalu melunasi pajak kurang bayar. Selanjutnya ada menyampaikan SPT, penyelenggaraan pembukuan, menyimpan dokumen, menyetor pembayaran massa, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan, dan yang terakhir melapor hasil potongan. Wajib pajak harus melaporkan hasil potongannya ke KPP. Yang selanjutnya adalah mereka yang dikecualikan sebagai wajib pajak. Yang pertama tidak punya penghasilan selain dari pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja. Yang kedua, penghasil neto tidak melebihi PTKP. Yang selanjutnya ada wanita bersuami meskipun berpenghasilan sendiri kecuali jika ada perjanjian pisah harta. Yang terakhir, anak yang belum dewasa. Selanjutnya adalah wewenang fiskus. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjadi wewenang fiskus adalah yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi verifikasi lapangan maupun di kantor pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKPWT, SKPB, atau dan SKPN. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang keenam, hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan.
Fiskus mendapat prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak. Jika ada sisanya baru untuk kreditor lainnya. Yang terakhir, hak mengurangi dan menghapus sanksi. Selanjutnya adalah kewajiban fiskus. Secara umum terdapat 2 kewajiban fiskus. Yang pertama, kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Selanjutnya, melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT, PPh tahunan, PPh masa, SPT, PPN masa. Yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT, PPh tahunan, PPh masa, SPT, PPN masa, sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Yang kelima, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN. Yang B, kewajiban khusus bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak. Tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan. Selanjutnya adalah definisi NPWP dan NPPKP. Pengertian NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas bagi pengusaha kena pajak yang telah disematkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melalui surat pengukuhan PKP, yang mana juga tertera identitas dari wajib pajak lainnya seperti misalnya nama, NPWP, KLU, status usaha, dan kewajiban pajaknya. Selanjutnya adalah fungsi pendaftaran dan pencantuman NPWP dan NPPKP. Fungsi NPWP yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua sebagai identitas diri atau pengenal wajib pajak dalam halnya yaitu melaksanakan hak serta kewajibannya di bidang perpajakan. Yang ketiga diperuntukkan dalam menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan dari administrasi perpajakan. Fungsi NPPKP yang pertama diperuntukkan sebagai identitas bagi pengusaha kena pajak yang bersangkutan selain dari NPWP. Yang kedua diperuntukkan sebagai identitas atau pengenal bagi pengusaha kena pajak yang telah memiliki yang diperuntukkan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya dalam perpajakan yaitu pajak pertambahan nilai, PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga diperuntukkan sebagai pengawasan dalam sarana administrasi perpajakan. Yang selanjutnya adalah penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal apabila yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Yang kelima, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Yang selanjutnya adalah pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila pengusaha kena pajak pindah alamat ke naungan KPP lain. Pengusaha kena pajak menyalahgunakan pengukuhan. Yang ketiga, peredaran bruto pengusaha kena pajak tidak melebihi batas pengusaha kecil. Yang keempat, kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan di tempat lain. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan tadi terdapat kesimpulannya, yaitu KUP mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, Undang-Undang KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sekian materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.